aku tuh dulu sebenarnya nggak akan masuk kuliah, aku nggak akan kuliah menjadi seorang mahasiswa. Aku tuh udah mutusin akan menjadi seorang pilot atau menjadi seorang pramugara. Alhasil orang tua aku nggak mengizinkan. Orang tua aku mungkin ngelihat track record kakak aku gitu. Mereka berada di bidang kesehatan. Alhasil aku diarahkan gitu untuk menjadi mahasiswa kesehatan gitu. Halo, oke baik. Sebelumnya perkenalkan aku Rizky. Aku lahir di Cianjur 8 Juli tahun 2000. Nah kebetulan aku sekarang berusia 22 tahun. Aku asli dari Kabupaten Cianjur. Untuk sekarang aku ngekos di belakang kampus. Nah kalau misalkan untuk hobi tersendiri, aku hobinya dengerin musik, ngelihat series atau film. Begitupun aku juga suka renang. Nah kalau misalkan terkait buat aku lahir dari keluarga yang cukup sederhana. Dibilang sederhana enggak, dibilang berada juga enggak, jadi tengah-tengah gitu. Kayak gitu aku punya seorang kakak. Kebetulan kakak aku dua-duanya berada di ruang lingkup kesehatan kayak gitu. Oke, baik. Mungkin aku sedikit jelasin ya. Kalau misalkan dulu tuh aku SMA di SMA Negeri 1 Cianjur. Nah, kenapa aku milih SMA ini? Karena memang SMA aku yang masuk itu terbilang SMA terbaik gitu. Nah, dulu aku seseorang siswa yang aktif gitu. Aku ikut organisasi seperti OSIS, begitupun aku ikut ekstrakurikuler Paskibra. Kalau misalkan berbicara terkait akademik, dulu aku nggak terlalu benar-benar pinter atau mungkin rajin di dalam bidang akademik. Kenapa? Karena aku dulu basicnya masih suka banget berorganisasi gitu. Jadi kalau misalkan berbicara terkait akademik di SMA dulu nggak terlalu fokus gitu. Nah, kalau singkat cerita, kalau misalkan aku tuh sekarang kan ada di Fitkes ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ketahui gitu, aku tuh dulu sebenarnya nggak akan masuk kuliah. Aku nggak akan kuliah menjadi seorang mahasiswa. Aku tuh udah mutusin akan menjadi seorang pilot atau menjadi seorang pramugara. Alhasil orang tua aku nggak mengizinkan. Orang tua aku mungkin ngelihat track record kakak aku gitu. Mereka berada di bidang kesehatan. Alhasil aku diarahkan gitu untuk menjadi mahasiswa kesehatan gitu. Awalnya sih aku masih nggak nerima gitu karena memang nggak sesuai dengan keinginan aku tersendiri gitu. Aku masih nolak, tapi alhasil aku mikir gitu, jauh mikir jauh gitu. Kalau misalkan memang orang tua aku gak ngizinin buat aku jadi pilot atau pramugara, it's okay. Aku mungkin memang takdirnya menjadi seorang mahasiswa gitu atau kuliah gitu. Kalau misalkan di awal aku masih milih gitu, aku sempet kayak barter, sempet kayak perjanjian gitu. Kalau misalkan aku kuliah, aku harus di dokter gitu. Tapi orang tua aku nggak, dengan keadaan ekonomi orang tua aku pada saat itu nggak memungkinkan buat aku masuk ke fakultas kedokteran. Karena memang aku pun tersendiri nyadar diri gitu. Aku nggak masuk ke negeri, otomatis aku kalau misalkan mau kedokteran pas swasta. Nah mungkin teman-teman juga tahu gitu ya, fakultas kedokteran dengan biayanya seperti apa gitu. Orang tua aku memberikan pilihan gitu, antara masuk farmasi atau diserahkan ke aku. Alhasil aku ngelihat kakak aku yang kedua, dia pun seorang perawat. Alhasil aku memutuskan untuk menjadi mahasiswa perawat gitu. Nah, kalau berbicara aku masuk Pitkes Unjani, kalau mungkin dulu ya dikenalnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan gitu ya, karena mungkin ada merger sekarang menjadi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan. Alasan aku nggak ada alasan yang khusus sih. Mungkin karena memang aku tadinya nggak akan masuk kuliah, tapi aku mikir masuk kuliah tuh ya alhasil tadi gitu seperti aku jelasin. Dan milih ke Stikes ini sekarang menjadi Fitkes itu karena aku ngedenger gitu kalau misalkan lulusan sekolah tinggi atau Stikes ini atau misalkan sekarang Fitkes ini khususnya di bidang kesehatan cukup diserap tenaga kerja gitu kalau misalkan memang keluar dari lulusan Unjani ini gitu ya. Kalau buat nanya-nanya, oke, kalau misalkan nanya-nanya atau diskusi aku enggak sih. Karena mungkin yang aku rasain gitu, kalau misalkan masalah terkait buat privasi sendiri gitu, buat keberlangsungan diri pribadi, kakak aku kayak ya udah lolo aja gitu, mandiri gitu kayak gitu. Tapi alhasil kalau misalkan sekarang kayak sering sih kayak diskusi gitu karena memang nyambung gitu. Ternyata oh yang kakak aku rasain, yang kakak aku kerjakan mungkin sekarang aku rasain juga gitu kayak gitu.
Oke, kalau misalkan balik lagi, tadi kan di awal aku sebenarnya kalau misalnya kesehatan mau dokter gitu, karena memang mikir mikir lebih panjang, ya udah aku ngelihat kakak aku sebagai perawat, kebetulan dia juga salah satu seorang perawat dalam home base-nya itu di ruang OK atau perawat bedah gitu. Aku sedikit tertarik dan memang dari hati aku memang ada sedikit terbesit, ya udahlah perawat aja kayak gitu. Gak kepikiran mungkin ada Esmas atau misalkan farmasi, ya enggak sih, kayak gitu aja. Kalau misalkan milih Unjani tadi sih, aku ngedengar kalau misalkan bahwasanya lulusan Unjani itu cepet kerjanya gitu, khususnya mungkin kesehatan atau perawat kayak gitu. Kalau misalkan terkait aku dapat infonya dari mana, karena memang orang tua aku ya udah ke Unjani aja kayak gitu. Karena berangkat dari tadi dengan alasan tadi ya udah memutuskan buat masuk ke Unjani. Sebenarnya aku tuh sempet daftar ke Stikes itu dulu aku PMDK. Cuman aku mengherankan juga gitu padahal nilai aku tuh tinggi gitu. Tapi kenapa gitu dan dulu SMA aku merupakan SMA yang cukup terbilang baik gitu dibanding favorit dibanding SMK kesehatan yang mungkin di Cianjur juga gitu. Tapi alhasil mungkin itu bukan rezeki aku ikut tes gelombang pertama dan alhamdulillah aku lulus gitu. Oke, baik kalau misalkan pengalaman terkait buat sosialisasi gitu ya. Kalau misalkan sosialisasi sama orang tuh karena memang aku backgroundnya tadi di SMA sering buat organisasi. Sebenarnya aku yang hal anehnya tuh aku udah memutuskan aku mau jadi mahasiswa kupu-kupu. Udah di dalam hati aku udah seperti itu. Tapi alhasil dulu tuh aneh. Aku mau jadi introvert istilahnya gitu ya. Aku mau jadi introvert tapi gak tahu mungkin karena memang dulu-dulunya ikut organisasi aku udah memutuskan sebenarnya aku harus diem, begitupun waktu saat ospek mungkinnya dulu ada PKKMB gitu, aku mau diem mau introvert biar nggak ke notice baik itu sama senior atau mungkin dosen atau siapapun itu. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu mungkin itu udah natural gitu ya. Dari PKKMB aku dapat diapresiasi buat mahasiswa teraktif gitu kayak gitu. Terus begitupun aku sekarang sampai saat ini pun di kelas menjadi seorang ketua kelas gitu. Kalau misalkan ikut organisasi ya tadi gitu, yang paling unik tuh ini, aku nggak ada basic sama sekali gitu dalam bidang musik gitu. Maksudnya mungkin dalam bernyanyi kayak gitu. Aku alhasil coba-coba gitu. Teman aku sebenarnya yang mau masuk salah satu UKM dulu mungkin ada paduan suara gitu ya. Nah, aku sempet ya udah ikut aja biar gabut-gabutan gitu. Tapi alhasil malah aku yang kepilih jadi ketua paduan suaranya itu tersendiri gitu. Seperti itu tersendiri sih yang aku kok gini ya, kok aku jadi kepilih jadi ketua paduan suara gitu padahal aku nggak sama sekali niat gitu padahal cuman coba-coba aja gitu kayak gitu. Dan di sisi lain pun kalau misalkan pengalaman yang paling berharga sih kalau misalkan berbicara orang-orang kamu jangan ikut organisasi deh, ngebuang-buang waktu terus waktu aktualisasi diri kamu kebuang. Tapi bagi aku itu merupakan suatu pengalaman yang berharga ya. Kenapa? Ya yang pertama kita bisa dapat pembelajaran di luar akademik gitu kayak gitu. Terus selama aku ngejabat di organisasi yang aku ikuti itu tersendirinya banyak banyak pengalaman berharga, mungkin banyak relasi dengan kakak tingkat gitu. Dan terkait buat perkuliahan pun aku satu langkah lebih di depan gitu dari teman-teman gitu kayak gitu sih. Dan yang paling benar-benar aku hargai itu ya tadi gitu kebersamaan di dalam sebuah organisasinya tersendiri. Kalau terkait pengalaman aku pertama kali aku praktik klinik ke rumah sakit, tentunya aku yang pertama gugup, terus kaget, gelisah nggak jelas gitu. Meskipun aku terbilang mahasiswa yang memang mahir gitu dalam bidang teori, tapi lain cerita gitu kalau misalkan udah turun terjun langsung ke lapangan gitu. Dulu aku pertama kali praktik klinik di salah satu rumah sakit di KBB gitu ya, yang untuk mengatasi tadi hal-hal yang negatif kayak tadi gugup dan lain sebagainya, aku dengan mempersiapkan segala sesuatu hal baik itu dari segi materi gitu, apa yang memang menjadi praktik klinik blognya itu aku lakuin, aku belajar terlebih dahulu gitu mengingat-ingat kembali karena memang aku dulu sempat kepotong sama COVID gitu, yang memang aku seharusnya semester 2 karena memang ada pandemi COVID, alhasil aku dialihkan gitu praktik kliniknya itu tersendiri. Dan paling jelas sih kalau misalkan udah praktik ke lapangan itu paling
was-was dan takutnya itu kita langsung berhadapan sama pasien, tentunya nyawa orang gitu taruhannya. Kayak gitu sih kalau misalkan berbicara terkait pengalaman. Kalau berbicara terkait kesan selama aku, dulu Stikes sampai sekarang aku tingkat akhir, di Vitkes Unjani, alhamdulillah sih aku ini jujur ya bukan mengada-ada gitu, yang aku rasain yang pertama ya cukup membanggakan juga gitu meskipun aku, kuliah di, universitas swasta tapi aku bodo amat gak mikirin kata orang. Mungkin banyak orang yang ngomong, "Buat apa sih swasta buang-buang uang, mendingan negeri aja," gitu, negeri itu cepet, dapet, kerjaan. Tapi aku bodo amat, aku nggak mikir sama sekali gitu. Yang jelas kalau misalkan memang mahasiswanya itu tersendiri, rajin, bener-bener serius gitu dengan kesungguhan hati, ya it's okay gitu. Itu pasti, eee, membawa kita menjadi mahasiswa yang, baik-baik gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan terkait pesan buat, teman-teman atau misalkan siswa-siswa SMA, SMK mungkin yang memang udah lulus sedang mencari, universitas, eee, aku, note ya, kalian kalau misalkan buat, masuk ke universitas swasta itu jangan ada kepikiran ini pilihan terakhir atau pilihan orang tua gitu. Yang aku rasain pun, yang nggak seperti itu gitu, toh di swasta pun ya sama-sama baik gitu. Paling buat teman-teman siswa kalau misalkan buat nyari universitas jangan, pikir panjang lebar atau apapun itu, khususnya mungkin kalau misalkan kalian mau, masuk ke dunia kesehatan, masuk aja ke Vitkes Unjani, udah jelas kok banyak, kating-kating aku atau mungkin alumni-alumni sini yang memang di luaran sana atau di dunia kerja cepet dapat kerjanya dan bahkan mungkin ada beberapa program yang memang kita bisa kerja ke luar negeri. Itu sih paling pesannya. Oke, kalau misalkan dari, segi, pembelajaran di kelas, menurut aku yang aku rasain sih, kalau misalkan dibilang baik, ya cukup baik gitu. Yang pertama dari dosen pengajarnya itu tersendiri, terus metodenya seperti apa, terus kalau misalkan dari segi fasilitasnya juga cukup memadai gitu buat kita menunjang dari segi pembelajaran secara teori. Terlebih mungkin kalau misalkan buat, praktikum gitu ya untuk menunjang kita, di lapangan seperti apa, aku rasa udah cukup memadai membackup kita ketika kita di lapangan itu, ya real life yang memang di lapangan seperti apa ya kita udah tahu dan udah dikenalkan gitu selama kita pembelajaran, praktikum, kayak gitu. Oke baik, oke, kalau misalkan terkait aku nanti udah dapat gelar tuh Eskap tuh, aku sebenarnya belum belum beres gitu perjuangan aku belum beres dan aku belum bisa hura-hura. Kenapa? Karena aku insya Allah, kalau misalkan orang tua aku bisa membiayai aku buat lanjut profesi, aku bakal lanjut profesi. Nah rencananya kalau misalkan terkait aku udah beres profesi, kalau misalkan aku udah sempet diskusi juga sama orang tua aku, sama kakak-kakak aku, kalau misalkan aku beres profesi, seandainya fresh graduate bisa langsung ada ikut pelatihan lagi karena aku, terbesit lagi, ya udah it's okay aku kalau misalkan udah, profesi aku mau, ikut pelatihan OKA gitu atau misalkan di ruang bedah juga kayak kakak aku kalau misalkan memang, fresh graduate bisa ada pelatihan, nah insya Allah aku akan ikuti gitu kayak gitu. Kalau misalkan memang, nggak ada, pelatihan yang aku temuin atau misalkan persyaratannya fresh graduate nggak bisa, aku rencananya pengen kerja ke luar negeri gitu, ke Jerman kalau enggak ke Jepang. Oke, kalau misalkan kritik tersendiri, mungkin aku sempat juga ke maintenance ya karena, pandemi Covid sehingga aku perkuliahannya itu atau akademiknya secara online baik itu kehidupan akademik aku, non akademik aku. Kalau berbicara kritik, kalau misalkan sampai saat ini mungkin kalau, ada perlunya atau misalkan perlunya ada peningkatan dari, metodologi pembelajarannya gitu dari cara, dosen belajar mengajar, kita seperti apa gitu, kayak gitu. Terus dari, sarana prasaranya mungkin bisa lebih ditingkatkan kembali gitu supaya bisa benar-benar semaksimal mungkin menunjang, eee, kegiatan akademik atau maupun non akademik. Selain itu mungkin yang aku rasain banget saat ini, terkait dari sistem informasi atau mungkin yang memang digunakan atau mungkin sistem seperti kayak keuangan kayak kemarin gitu kan sempat juga ada merger tuh karena memang dari Stikes ke Pitkes mungkin itu, sedikit membingungkan kita gitu selaku mahasiswa gitu, kayak gitu. Terus dari segi,
hal beasiswanya juga mungkin bisa lebih diperbanyak lagi gitu. Jadi benar-benar diperhatikan gitu. Dulu mungkin yang diperhatikan itu dari yang kalau misalnya IPK ya, IPK tertinggi gitu dari cuman dari peringkat 1 sama 2 mungkin bisa ditambah 3 atau 5 gitu kayak gitu. Begitupun ditambah lagi bisa diapresiasi tuh mahasiswa mahasiswa yang mungkin memang baik itu jalan di akademiknya bagus, begitupun di organisasinya juga. Kayak gitu sih mungkin itu sedikit saran dan kritik dari aku. Oke baik, aku nggak peres ya ini aku jujur ya. Aku jujur ya, kalau misalkan berbicara terkait, dosen mungkin yang dulu aku semester 1 sampai saat ini dan aku pun kemarin ngajuin, skripsi pun aku pengen dapat pembimbing itu yang aku sukai dan alhamdulillah mungkin doa aku dijabah kayak gitu, yaitu Bu Setiawati. Nah mungkin ya, teman-teman pun tahu ya mungkin kalau misalkan udah keajar sama beliau teman-teman pun merasakan gitu kenapa aku pilih beliau ya, yang pertama, dari jiwa kedosenannya dapat, terus dari dosen kayak implementasi dari orang tua pun dapat gitu, kayak gitu. Terus kalau misalkan, dari Tendik ya tadi, Tendik, mungkin karena memang aku di organisasi sering juga buat, koordinasi gitu ya sama beliau-beliau sana gitu. Kalau misalkan buat yang aku favoritin sih, ya di, ruang lingkup kemahasiswaan. Kayak gitu mungkin yang pertama ada Pak Gema, terus ada Bu Devi, terus ada Bu Sarah dan begitu ada Pak Farhan gitu. Nah karena bukan aku fairest atau apapun itu ya, karena memang ya yang pertama kayak meskipun aku mahasiswa, meskipun, beliau-beliau itu ya seorang, eee, petugas atau pekerja di Vitkes Unjani juga gitu, mereka kayak ya profesional gitu, di mana memang kita ketika, berkoordinasi atau teamwork gitu secara aku mahasiswa, mereka selaku pekerja atau kemahasiswaan gitu, ya sesuai dengan koridornya gitu. Di luar itu kita kayak ya temen gitu. Kalau misalkan terkait buat teman-teman yang nonton di sini ya, khususnya mungkin buat tingkat 4 yang memang, lagi nyusun atau mungkin siapapun itu tentang bukan tingkat 4 aja gitu, tingkat akhir gitu buat nyusun, aku harap kalian tetap semangat gitu, jangan, jadiin skripsi ini menjadi beban kalian. Ingat kalau misalkan kalian masuk kuliah itu ada yang ngebiayain kalian, entah mungkin kalian nanti mau tetap jadi perawat, menjadi seorang tenaga kesehatan atau istilahnya murtan mungkin dari fakultas kita, yaitu yang penting kita udah ngejalanin, kita udah dapat gelar, nggak nyanyain orang tua kita kayak gitu. Terus buat, adik-adik tingkat aku khususnya tingkat 3 atau misalkan 2 ke bawah, kalian harus tetap semangat dan aku kasih pesan ke kalian, jangan ada berpikiran kalian ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan itu membuang waktu kalian, karena itu memang benar-benar bermanfaat bagi kalian, salah satunya buat public speaking kalian, kayak gitu.